Di bawah langit cerah, pinus berdiri tinggi seolah menyapa sunyi. Angin berbisik pelan di antara dahan, membawa sejuk yang perlahan masuk ke dada. Langkah kecil menapaki tanah lembab, daun gugur menempel di sepatu, dan waktu terasa ikut melambat. Di balik semua itu, suara alam selalu menyapa. Batu, air, lumut, dan pohon tinggi yang bikin kita lupa sejenak pada dunia luar. Dan di sini, di Ciwangun Indah Camp, semuanya terasa megah, tapi juga jadi pengingat bahwa alam tak selalu ramah. Sebab alam tak pernah berusaha memanggil siapapun. Ia hanya menunggu dengan sabar siapa yang akhirnya mau mendengar. Pagi ini mau ke CIC, Ciwangun Indah Camp, sekitar 30 menit dari Bandung. Katanya sih, tempatnya enak banget buat hiking. Walau udah mulai musim hujan, semoga aja cuacanya masih bersahabat. Jalan pagi ini cukup syahdu, masih ada sisa kabut, adem banget rasanya. Di sini kita bakal lewatin Curug Tilu Lewi Opat, salah satu spot yang lumayan terkenal juga di daerah sini. Sekitar 10 menit lagi menuju CIC, dan jalanannya sedikit rusak ya guys. Akhirnya guys, kita tiba juga. Harga tiket masuknya di sini Rp20.000. Buat parkir motor Rp5.000 dan mobil Rp10.000. Worth it banget sih guys. Terus kita ikutin aku terus ya. Jalan awal kita langsung dihadapkan sama tangga. Nah, di sini ada 2 jalur. Kalau naik ke atas, langsung ke area campground atau hutan pinus, tapi kita pilih lewat bawah aja dulu. Sewaktu kita turun tangga, view-nya mulai berubah. Pohon-pohon mulai rimbun, udaranya juga makin adem. Berasa banget suasana alamnya. Beberapa menit jalan, aliran sungai mulai kelihatan, disambut sama jembatan kecil yang nganterin kita ke seberang. Suara airnya cukup kencang, tapi karena musim hujan, warnanya agak keruh. Di sini tuh kita lewatin beberapa jembatan lagi. Terus jalannya nyusurin sungai gitu. Di kiri kanan pohon-pohon tinggi, daunnya masih basah habis hujan. Udara di sini seger banget. Benar-benar beda sama di kota. Suara airnya kedengaran terus dari samping jalan. Kadang ada suara burung juga dari atas. Seru sih, berasa banget vibe alamnya. Jalan kayak gini tuh sederhana, tapi entah kenapa rasanya nyenengin banget. Setelah lewatin jembatan yang satu ini, treknya mulai berubah. Sekarang jalannya tanah, campur batu, dan kadang juga lumpur. Jadi harus agak hati-hati sih kalau jalan, apalagi habis hujan. Posisi kita kayak ada di bawah lembah gitu. Di kiri kanan tebingnya rimbun banget, penuh sama pepohonan. Pagi ini udara mulai makin lembab, tapi rasanya adem dan tenang. Dan ternyata yang awalnya aku kira tanah biasa, ternyata lumpur guys. Untung gak jatuh sih. Ya begitulah kalau musim hujan, selalu ada kejutan kecil di jalannya. Jadi buat yang mau kesini, mending pakai sendal gunung atau alas kaki yang tepat ya. Soalnya jalannya lumayan licin, apalagi habis hujan. Karena kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi di alam. Jadi penting banget buat selalu mempersiapkan diri. Entah itu dari perlengkapan atau sekedar niat buat nikmati perjalanannya.
Setelah beberapa lama jalan, kita ketemu lagi sama satu jembatan. Tapi yang ini kondisinya udah hampir roboh. Dalam hati sih kepikiran, mungkin emang udah waktunya jembatan ini diganti. Udah terlalu tua buat terus nahan langkah-langkah orang yang lewat. Jalur selanjutnya, kita lewat jalan yang ternyata juga dilalui aliran air. Jadi cukup licin dan agak berbahaya kalau nggak hati-hati. Nggak lama kemudian, kita lihat ada jembatan yang lagi dibenerin secara gotong royong. Ternyata semalam sempat ada banjir bandang yang merusak beberapa jembatan di sini. Duh, kita bener-bener nggak pernah tahu apa yang bisa terjadi di alam. Kadang tenang, kadang tiba-tiba berubah begitu saja. Wah, akhirnya kita sampai juga di jembatan Amazon. Untungnya jembatan ini nggak roboh pas banjir semalam. Bentangnya lumayan panjang, kanan kirinya lembab, dipenuhi pohon-pohon tinggi. Suasananya berasa banget kayak di tengah hutan tropis. Jalan di sini rasanya campur aduk antara senang, lega, tapi juga deg-degan karena air bawahnya kelihatan cukup deras. Suara batu dan air yang beradu, udara lembab, tenang, dan segar. Kami berhenti sejenak, cuman buat foto. Tapi rasanya kayak ngambil nafas di tengah perjalanan. Jalanan mulai naik turun, lumayan bikin kaki kerja keras. Tapi tiap tanjakan dibayar sama pemandangan yang makin keren di depan mata. Wah, tempatnya gila sih, batu-batu besar, air ngalir deras, lumut di mana-mana, dan cahaya matahari yang masuk dari sela-sela pohon tinggi bikin suasananya kayak dunia lain. Suara alamnya juga kayak bisikan yang menenangin pikiran. Jalanan mulai menanjak lagi, pijakan batu dan akar bersatu di bawah langkah. Setiap langkah harus hati-hati, tapi suara alam terus mengiringi perjalanan ini. Akhirnya kita tiba juga di Curug Putri, air terjun yang jatuh lembut di tengah hutan. Seolah nyapa setiap langkah yang udah sampai sini, dingin, segar, dan tenang. Kayak alam lagi bilang, selamat datang. Bisa ke sana karena jembatannya itu roboh guys, jadi kita harus balik lagi lewat atas. Duh guys, ternyata jembatan yang mau kita lewatin ke curug berikutnya atau Curug Tilu roboh, kena banjir bandang semalam. Gak ada pilihan lain, kita harus muter balik lewat jalur yang agak jauh dan menanjak. Kadang alam ngasih tanda, bukan buat nyuruh kita berhenti, tapi buat ngajarin cara menikmati perjalanan dengan cara lain. Harusnya kita bisa sampai lebih cepat, tapi karena jembatannya hilang, perjalanan kita nambah sekitar 30 menit. Nggak apa-apa sih, kadang jalan memutar justru kasih kita pemandangan yang nggak semua orang lihat. Dan akhirnya kita sampai juga di Curug Tilu. Di musim hujan kayak gini, debit airnya deras banget. Sampai dipasang penghalang biar orang nggak bisa berenang di sini. Padahal kalau lagi nggak musim hujan, tempat ini seru banget buat main air. Tapi ya begitulah, main ke alam selalu ada resikonya, apalagi pas musim hujan. Akhirnya kita lanjut lagi perjalanan. Trek berikutnya mulai kelihatan. Dan wah, ternyata cukup nanjak juga ya guys. Campuran tanah, batu, sama akar-akar bikin langkah harus ekstra hati-hati. Jujur aja, agak tegang juga di sini. Setelah tanjakan yang tadi cukup bikin napas ngos-ngosan, akhirnya kita sampai di bagian atas. View-nya terbuka. Langit kelihatan lebih luas, dan gak lama dari situ, deretan pohon pinus mulai muncul satu persatu.
Suasananya langsung berubah, tenang, sejuk, dan wangi khas hutan pinus yang bikin lupa capek. Di sini, aku tiduran sebentar, memejamkan mata, cuman ngedengerin suara angin di antara pohon. Mungkin karena suasananya pas, tenang, sejuk, dan damai banget. Sementara teman-teman yang lain sibuk masak. Aromanya nyampur sama udara pinus, sederhana, tapi rasanya lengkap. Ya beginilah, ujung-ujungnya nongkrong sambil nunggu makan. Angin sepoi, aroma kopi, suara tawa teman-teman. Kadang momen kayak gini yang justru paling susah dilupain. Biar kecium sampai ke ujung. Mantap nih, Wai. Ternyata di sini juga ada satu tempat unik, namanya Goa Tokek. Letaknya agak tersembunyi di antara pohon pinus. Pintunya kecil, tapi dalamnya gelap dan lembab banget. Suaranya cuma gema air dan jangkrik, bikin suasananya agak misterius. Polis! Untung bukan aku yang pertama. Kita nggak jadi guys buat masuknya, soalnya dingin banget, parah. Terus udah gitu kita pakai flash juga tuh tetap kelihatan gitu loh guys. Terus udah jam 12 juga, jadi kita mending cabut aja. Masukinnya nggak tuh dia? Iya. Alam tuh selalu punya cara sendiri buat ngajarin kita banyak hal. Dari jalan licin yang bikin hati-hati, sampai hujan deras yang maksa kita berhenti sebentar. Semua itu kayak ngingetin, kalau nggak semua langkah harus cepat buat sampai. Kadang justru di langkah pelan, kita bisa dengar suara air, angin, dan tawa teman-teman yang lebih jelas. Alam gak cuma tempat buat dikunjungi, tapi ruang buat kita belajar tenang, sabar, dan bersyukur udah bisa ngerasain semuanya. Ini ya guys, kita udah sampai parkiran, terus kita baru keluar. Seru sih. See you next trip ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Perjalanan ini mungkin berakhir di sini, tapi rasa tenang dari alam gak pernah benar-benar selesai. Kalau kamu juga ngerasa hal yang sama, tinggalin jejak kecil di sini, biar langkah berikutnya bisa terus berlanjut.